Sebenarnya Ustaz, dari pertanyaan dasarnya dai, ustadz, ulama itu sama atau tidak Ustaz? Nah, ya. Mungkin bisa Ustaz jelaskan. Baik, terima kasih Ustaz Ham. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Baperkan dimanapun berada, berbicara tentang istilah-istilah tadi, ini memang banyak menyebar di masyarakat kita, dan kadang ini ada mungkin kesalahan sedikit lah gitu ya. Antara ulama, kemudian ustadz, kemudian dai, kemudian yang satu lagi ada mubalik namanya. Jadi ada 4 istilah. Dan istilah ini sebenarnya sudah masyhur di kalangan kita gitu ya, di masyarakat gitu ya, sudah sangat masyhur sekali. Yang perlu kita pahami pertama itu adalah ada ungkapan dari Imam Mujahid. Imam Mujahid ini adalah seorang dari zaman tabi'in. Setelah sahabat ada tabi'in. Apa kata Imam Mujahid? La yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yaumil akhir ay yatakallama fi kitabillahi idza lam yakun aliman bi lughatil arab. Artinya apa? Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhirat, ay yatakallama, dia berbicara tentang fi kitabillah, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, idza lam yakun aliman, ya, kalau dia tidak memiliki ilmu. Nah, tidak memiliki ilmu. Maka harus kita klasifikasikan sebenarnya siapa ini yang disebutkan oleh orang yang berilmu itu. Maka ada 4 istilah ya. 4 istilah ini yang itu tadi. Yang pertama ulama. Siapa ulama ini? Ya, apakah semua ustaz disebut ulama? Ya. Nanti jangan kita sebut-sebut selesai dia belajar 1 minggu gitu kan, ada jadi alim ulama saja. Ternyata ulama itu kan berasal dari bahasa Arab alimun. Ya, alimun artinya apa? Jamaknya itu adalah ulama. Alimun, ulama. Alimun itu artinya orang yang berilmu. Secara bahasa nih ya, secara bahasa setiap orang yang memiliki ilmu dia disebut dengan ulama. Ini secara bahasa nih Ustaz ya. Artinya gini, orang yang pandai umpamanya di komputer atau ya pandai di komputer ya, maka dia disebut alim di bidang komputer. Ulama di bidang komputer. Ini secara bahasa. Begitu juga dengan orang yang pandai umpamanya buat kopi ini atau teh tarik ini gitu ya, maka dia disebut dengan alim di situ. Lalu bagaimana sebenarnya ulama ini kalau kita lihat dari definisi agama Islam kita, bahwa ulama itu adalah orang yang mampu memahami nilai-nilai agama ya, sesuai dengan tuntunan ayat Al-Quran dan sunnah Nabi. Artinya dia tidak hanya paham, tetapi dia mengerti dasar-dasar dari agama itu. Bahkan ulama mengatakan seorang alim ulama itu dia paham ilmu hadis, ilmu tafsir gitu Ustaz, ilmu fikih, ilmu usul fikih, bahkan dia harus hafal Al-Quran. Ada yang menyebutkan hafal Al-Quran 30 juz ya. Itu baru disebut sebagai alim ulama. Bahkan dalam ayat Al-Quran Allah membatasi lagi siapa sebenarnya alim ulama itu. Dibatasi oleh Allah langsung dikat. Apa itu? Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut daripada hambaku terhadapku itu adalah ulama. Yang hanya memiliki rasa takut kepadaku ya, itu adalah ulama. Artinya apa? Ulama orang yang memiliki ilmu yang banyak tetapi tidak ada ketakutannya terhadap Allah, ini tak bisa disebut sebagai ulama. Tapi ketika ulama itu memiliki rasa takut kepada Allah, maka dia ada kehati-hatian. Ingin bicara, ingat yang disampaikan. Ini ridhoi enggak dengan Allah? Ingin melangkah, ini ridhoi enggak dengan Allah? Ingin melakukan apapun, dia akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama Ustaz. Itu ulama. Yang kedua, ada istilah yang kedua, itu adalah ustaz. Yang sering-sering kita dengar lah. Yang sering-sering kita dengar. Di masyarakat kita juga, wah ini sangat banyak sekali gitu ya, istilah-istilah ini. Lalu bagaimana sebenarnya? Jadi di Arab nih Ustaz, ustaz itu ada dua ada dua makna. Yang pertama itu orang yang mengajarkan setiap orang yang mengajarkan sesuatu itu disebut ustaz. Mengajarkan sesuatu
disebut ustaz. Ustaz. Tapi kalau dia mengajarkan ilmu agama di Arab itu disebut dengan syekh. Syekh. Ada istilah syekh itu ya. Tapi ustaz itu orang mengajarkan sesuatu. Dan juga kalau di Mesir itu ustaz itu merupakan gelar yang disampaikan oleh akademik. Gelar akademik maksudnya apa? Gelar profesor. Jadi orang yang disebut sebagai ustaz itu adalah profesor. Artinya dia setelah selesai S3-nya, doktor, baru bisa dibangun ustaz. Baru selesai, setelah itu ada tingkatan profesor, baru dia sebut dengan ustaz. Lalu bagaimana dengan kita? Di Indonesia. Di Indonesia. Ini kan kata-kata ini sudah disadur dalam bahasa Indonesia gitu Ustaz ya. Jadi di daerah kita, ustaz itu memang disebut sebagai seorang yang mengajarkan ilmu agama. Ya, ilmu agama. Dan istilah ini sebenarnya betul juga karena ustaz-ustaz kita, ini ustaz-ustaz lagi nih kan. Atau para dai kita memang mereka mengajarkan ilmu agama. Tapi dalam istilah secara bahasa Arabnya, ustaz itu tidak sama dengan alim ulama. Berbeda sekali. Kalau alim ulama, mereka detail memahami tentang persoalan itu, bahkan dia bisa mengeluarkan fatwa. Maka ustaz harusnya, mestinya yang hanya yang memiliki gelar atau ustaz itu tidak bisa mengeluarkan fatwa, tetapi ulama sebenarnya yang kedua yang bisa ya. Selanjutnya Ustaz. Yang ketiga itu ada istilah dai. Ini yang kita bahas dari tadi gitu ya. Siapa itu dai? Dai itu kan artinya orang yang mengajak. Pengajak, orang yang mengajak. Jadi setiap orang yang mengajak itu namanya dai. Disebut dai. Jadi makanya kita mengajak kepada kebaikan. Itu artinya di sini secara bahasa pengajak gitu ya, orang yang mengajak. Apapun yang diajaknya itu dai. Tetapi dalam Islam ketika seseorang itu disebut dai, maka di ayat tadi apa yang diajaknya adalah dai adalah ajak kepada kebenaran. Artinya kebaikan, amal ma'ruf, nahi mungkar. Ketika itu dia bisa lakukan, insyaallah itu disebut sebagai dai. Ini yang mubalik. Ini yang terakhir. Yang terakhir itu ada istilah mubalik. Mubalik itu artinya itu adalah menyampaikan, artinya orang yang menyampaikan. Orang yang menyampaikan apapun yang disampaikannya itu, umpamanya kita ini menyampaikan nih sekarang gitu ya, itu disebut mubalik. Apapun yang ada di pikiran kita, kita sampaikan, itu mubalik. Tanpa ada keharusan untuk memiliki ilmu yang dalam terhadap apa yang dia sampaikan. Maka tingkatan yang paling tinggi itu adalah ulama. Maka tidak sembarangan orang yang bisa menjadi ulama. Karena ada kriteria yang sangat banyak, yang sangat sangat detail dari ulama, dari para alim ulama kita untuk gelar sebagai ulama itu. Jadi tidak bisa sembarangan gitu.